Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11 bab 3 tentang Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia bagian kedua. Materi sekarang adalah materi lanjutan minggu kemarin, yaitu Sistem Peradilan di Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan persiapkan alat tulis kalian. Selanjutnya, silahkan pelajari materi berikut. Pada pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang makna lembaga peradilan, dasar hukum lembaga peradilan, lembaga-lembaga peradilan, dan tingkat lembaga peradilan. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan, yang dimana peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Dasar hukum lembaga peradilan. Yang pertama, dasar hukum lembaga peradilan yaitu Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. 3. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 4. Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 6. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, klasifikasi lembaga peradilan. Pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, perhatikan lembaga peradilan nasional dalam peta konsep. Pengadilan umum. Pengadilan umum dibagi menjadi dua, yaitu pertama pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Yang kedua, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan hakim anggota, panitra, dan sekretaris. Pengadilan tinggi dibentuk oleh undang-undang. Pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota dan daerah. Hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dibentuk oleh berdasarkan keputusan presiden atau Kepres. Pengadilan militer. Dalam peradilan militer dikenal dengan adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan. Jadi, TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI.
Selanjutnya, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut yang bermaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat. Ada dua, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di atas merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tentang tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan pertama yaitu pengadilan tingkat pertama. Ada pengadilan tingkat kedua dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota. Wewenang pengadilan tingkat pertama yaitu memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal berikut ini: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan atau pengertian tuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Selanjutnya, pengadilan tingkat kedua, disebut juga pengadilan tingkat tinggi, yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar dan daerah hukuman pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi daerah provinsi. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua yaitu yang pertama, mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah. Yang kedua, berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas. Kasasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian materi yang dapat disampaikan. Silakan pahami materinya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.